Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wa alghaw fihi la'allakum taghlibun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih dipertemukan kembali di kesempatan yang sangat bahagia dan suasana yang segar ini. Kita masih bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita, kajian kita seputar Quran dan hadis yang tema terkait dengan ini adalah sihir milenial, ya. Dan topik yang terkait dengan tema itu kali ini selanjutnya, topik berikutnya adalah the noise of Quran, kegaduhan yang membuat umat muslimin ini ambyar fokusnya terhadap Quran, yang membuat orang beriman ini menjadi terpaling fokus perhatiannya terhadap Al-Quran, yaitu dibuatlah hiruk pikuk atau kegaduhan terkait atau di dalam Al-Quran itu, ya. Mudah-mudahan Allah menerima segala ibadah kita, ya, terutama puasa kita di bulan yang mulia ini, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran ini, ya. Dan kapanpun kita kembali kepada Allah di dalam kualitas terbaik kita, yaitu husnul khotimah, dalam keadaan radiyatan marodiyah. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, yang lalu sudah saya ceritakan, sudah saya jelaskan bahwasanya khasiat Quran itu bukan dan tidak lain kecuali hanya ada pada maknanya, ya, energi maknanya itu, ya. Merupakan suatu salah kaprah, merupakan suatu penyelewengan ketika Al-Quran tidak difungsikan sesuai fungsinya itu, yaitu maknanya, kemudian difahami maknanya itu, kemudian setelah faham, mendapatkan ilmu, mendapatkan kefahaman, kemudian dipraktekkan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Barulah itulah fungsi Quran itu, barulah Al-Quran itu menjadi berkah, menjadi syifa, menjadi rahmat bagi kita semua, wabil khusus orang-orang beriman ini. Ya, kalau kita melihat di surat awal-awal saja, ya, misalkan di surat Al-Baqarah surat 2 ayat di awal-awal itu, ya, ayat 2, ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah Alkitab, sebuah buku, sebuah kitab, ya, hudan lil muttaqin, dia berfungsi sebagai petunjuk, ya. Petunjuk itu ya informasinya, ya, informasinya dipahami, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah fungsi Al-Qur'an itu. Tidak ada kok Quran dibuat usir-usiran jin, kok Quran dibuat mantra, kok Quran dibuat wirid, ya. Itu adalah noise of Quran, ya. Jadi hiruk pikuk, termasuk hiruk pikuk atau the noise of Quran, atau yang membuat orang beriman ini, orang muslim ini menjadi terhempas dari kitab sucinya, yang membuat orang beriman ini menjadi jauh dari kitab sucinya, ya. Memang mereka seakan-akan memanah. Kalau kita ibaratkan lomba manah, ya, oleh panitia sudah ditetapkan, ya, sasarannya itu ini, gitu. Lah, orang yang nyeleweng atau orang yang terhempas atau orang yang salah bidikan itu memang seakan-akan memanah, tetapi sejatinya dia memanah kepada selain instruksi yang sudah ditetapkan oleh panitia. Kayak memanah, kayak sudah pas sasarannya, tetapi masih meleset, ya. Sejatinya masih jauh dari sasaran yang mesti ditetapkan oleh panitia itu, ya. Apalagi memang rekan-rekan sekalian, ditambahi noise, ditambahi kegaduhan, ya, ditambahi hiruk pikuk gitu, ya, ditambahi keributan, ya, suara-suara yang ribut, suara-suara yang gaduh, suara-suara yang
hingar-bingar sehingga orang Islam ini menjadi bingung gitu, menjadi jauh dari Al-Qur'annya, menjadi jauh dari target sasarannya itu. Ya, seakan-akan membaca, padahal bukan membaca itu cuma membaca mantra atau melafalkan mantra. Qomat kamit ya, dibaca lomba banyak-banyakan, lomba hatam-hataman gitu ya. Tapi nggak ngerti maknanya. Gitu. Itu sama seperti orang yang memanah pada sasaran tapi sejatinya jauh dari sasarannya itu. Ya. Tidak pas gitu. Ya. Lah, maka kali ini rekan-rekan sekalian terkait dengan noise of Quran atau hiruk pikuk, kegaduhan, hingar-bingar yang membuat orang beriman ini jauh dari kitab sucinya atau jauh dari Al-Qur'annya, ya. Ternyata itu adalah hadis-hadis palsu atau hadis-hadis dhaif. Hadis itu informasi yang mengatasnamakan Nabi. Jadi ada berita yang mengatasnamakan Nabi, tapi ternyata beritanya itu palsu. Ya, beritanya itu lemah, ya. Namanya aja judulnya hadis nabawi, hadis-hadis nabawi. Tetapi hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Ya. Jadi hingar-bingar itu memang bermuncul atau berasal dari orang-orang kalangan luar di luar Islam ya, yang benci terhadap Islam. Ya. Misalkan orang kafir gitu ya. Jelas di situ seperti di surat 41 surat Fussilat ayat 26 yang sudah saya baca di depan itu. Orang-orang kafir, waqala alladziina kafaru, orang-orang kafir itu mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an. Janganlah kalian mendengarkan Al-Qur'an itu. Ojo dirungokno Qur'an itu. Jangan didengarkan Al-Qur'an itu, kata orang kafir. Wa alghaw fihi, dan buatlah hiruk pikuk di dalamnya. Buatlah kegaduhan di dalamnya. Buatlah hingar-bingar di dalamnya. Supaya orang beriman ini menjadi bingung gitu. Dibuat sibuk ya, dibuat hingar-bingar, dibuat ruwet, dibuat gaduh, rame gitu ya. Sehingga orang Islam ini menjadi terhempas dari kitab sucinya. Fokusnya itu menjadi ambyar gitu. Ya, menjadi ambyar, menjadi tidak fokus lagi pada Qur'annya. Ya, menjadi jauh, seakan-akan dekat itu. Tapi sejatinya jauh dari Qur'an itu. Ya, sejatinya kita ini jauh dari Qur'an. Ya, itu orang-orang kafir, orang-orang yang benci di luar Islam tuh senang itu kalau orang Islam ini jauh dari Qur'annya, jauh dari kitab sucinya. Ya. Sehingga membuat umat Islam ini jauh terbelakang di kancah peradaban, civilization, sains dan teknologi di dunia ini gitu. Menjadi umat terbelakang, umat pinggiran, padahal desainnya itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kata Allah. Sudah dari awal didesain sama Allah itu umat Islam ini menjadi umat teladan, umat percontohan. Ya, ketika mereka itu dekat dengan Qur'annya, ketika mereka fokus dengan Al-Qur'annya, mengutamakan Qur'annya. Ya. Lah, memang hadis-hadis inilah yang membuat hiruk pikuk itu. Di samping orang luar yang benci terhadap Islam, justru umat Islam sendiri membuat hadis maudhu, hadis palsu dan hadis dhaif, hadis lemah. Yaitu berita-berita yang menyandarkan kepada Nabi supaya menarik simpati. Ya, kalau kita belajar kritik hadis ya atau sejarah hadis itu, justru umat Islam sendiri yang membuat hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif itu. Terutama ketika terjadi fitnah al-kubra, ketika terjadi fitnah atau pergolakan di antara umat Islam sendiri, terutama ketika kubu Ali dan kubu Muawiyah, atau bahkan sejak zaman Utsman. Ya, ini sudah terjadi hiruk pikuk itu yang mengatasnamakan Nabi. Mereka berpikir ketika ada sebuah kabar yang di atasnamakan Nabi, ini akan efektif untuk menarik simpati atau mempengaruhi ya otak kaum muslimin itu. Sehingga umat Islam ini semakin bingung, semakin jauh gitu ya dari Qur'annya. Ya, kalau kita kembali kepada Al-Qur'annya dalam artian mengutamakan Qur'annya ya, itu jelas sekali disuruh bersatu misalkan. Ya, gamblang sekali dan memang dipermudah oleh Allah Al-Qur'an itu. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, kata Allah. Sungguh telah kami mudahkan, telah kami gampangkan Al-Qur'an itu untuk pelajaran. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran, kata Allah. Jadi untuk pelajaran memang ya.
qad ja'atkum mau'idhatun mir rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian wahai manusia mau'idhatun, pelajaran mir rabbikum dari Tuhan kamu, dari Tuhan kalian. Itu pelajaran memang untuk dipelajari, dipahami artinya gitu. Ya, terus diamalkan, dipraktekkan. Misalkan Quran menyuruh adil, Quran menyuruh bijaksana, Quran menyuruh sabar, Quran menyuruh tawakal, Quran menyuruh ikhlas setelah berusaha keras, ya, bekerja keras, bekerja cerdas, kemudian menyuruh tawakal dan ikhlas gitu. Ya, menyuruh adil misalkan, menyuruh sabar, menyuruh kasih sayang misalkan. Itu ajaran-ajaran Quran yang kita lihat jauh ya, masih jauh diterapkan oleh orang-orang yang beriman. Ya, jadi itu noise atau kegaduhan hiruk pikuk hingar-bingar sehingga membuat Islam kita atau orang Islam, orang beriman ini jauh terhempas dari Qur'annya, itu tidak hanya dibuat oleh orang-orang di luar Islam yang benci terhadap Islam, tapi juga dibuat oleh orang-orang Islam sendiri, yaitu hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis maudhu. Ya, saya kasih contoh. Hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu yang itu membuat kita jauh atau salah tembak atau salah fokus atau kita menjadi terhempas dari fungsi sebenarnya Al-Quran itu. Misalkan terkait surat Yasin dan juga surat Waqiah dan juga surat Al-Mulk. Surat Yasin misalkan, saya berikan contohnya hadis ya. Ada hadis maudhu yang menyatakan bahwasanya barang siapa orang yang setiap malam terus-terusan membaca Yasin, katanya ya, disebutkan siapa orang yang terus-terusan setiap malam membaca surat Yasin, maka kalau besoknya dia mati, maka matinya akan mati syahid, kata hadis itu. Ini hadis maudhu alias hadis palsu, rekan-rekan sekalian. Ya, hadis palsu itu namanya hadis nabawi, yaitu berita yang disandarkan kepada Nabi. Tetapi oleh ulama diteliti, ini hadis palsu, hadis maudhu, kabar hoax. Ya, ya orang beriman ini haram ini untuk mengamalkan itu, untuk mempercayai itu haram, tidak boleh itu. Ya, jadi disebutkan itu siapa yang membaca Yasin setiap malam, maka kalau mati besoknya itu mati dalam keadaan syahid, katanya. Masya Allah. Lagi terkait dengan surat Yasin itu, siapa orang yang di awal paginya membaca surat Yasin, ya, di awal harinya dia membaca surat Yasin, maka dia akan terkabulkan semua hajatnya. Wah, ini ternyata hadis maudhu alias hadis palsu, ya. Hadis atau kabar yang disandarkan kepada Nabi yang oleh ulama diputuskan bahwasanya ini hadis palsu. Ya, palsu itu dibuat-buat sendiri, hadis itu disandarkan kepada Nabi. Bayangkan seandainya orang itu mengamalkan itu, ya, mengamalkan itu, membaca, merapal, dibuat mantra setiap hari gitu dibaca, kemudian mengharapkan langsung khasiat, ya, ya itu tentu saja ini akhirnya umat Islam itu disibukkan dengan sesuatu yang malah jauh dari fungsi utama Qur'annya itu. Ya, masih banyak itu hadis-hadis dhaif dan hadis lemah dan hadis palsu yang menyandarkan kepada Nabi yang itu terkait dengan surat Yasin. Ya. Lagi ini surat Al-Waqiah. Wah, disebutkan ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya siapa yang membaca surat Waqiah, ya, siapa yang membaca surat Waqiah setiap malam, setiap malam dia rutin membaca surat Waqiah itu, maka dia dijamin tidak akan miskin selama-lamanya. Ternyata ini hadis dhaif, hadis lemah, rekan-rekan sekalian. Ya, hadisnya itu beritanya itu lemah. Lah, menurut ulama hadis ini nggak boleh diamalkan. Ya, nggak ada cantolan Qur'annya itu nggak ada. Memang Qur'an itu bukan untuk seperti itu memang. Ya, lagi surat Al-Mulk misalkan, yaitu ya mirip-mirip lah seperti itu. Siapa yang membaca ini nanti akan begini. Jadi semacam motivasi itu, hiruk pikuk sehingga umat Islam itu sibuk merapal Qur'annya. Bukan memahami Qur'annya, tapi merapal Qur'annya, membaca banyak-banyakan, membaca ake-akean, ya, tetapi tidak memahami isinya. Yaitu tadi terpengaruh oleh hadis bikinan, hadis palsu, berita hoax, berita dhaif. Ya, jadi memang harus hati-hati rekan-rekan sekalian ketika orang itu mengutip hadis, ya, maka ada sebagian kawan itu yang mengatakan, oh
hadis itu kalau banyak, kata doif itu kalau doif lemah banyak itu bisa diamalkan katanya. Ya, memang rekan-rekan sekalian, di dalam hasanah pemikiran hadis itu ada ulama yang tasahul namanya, ulama gampangan meloloskan hadis. Ya, jadi gak ada rimnya meloloskan hadis itu. Pokoknya ada hadis itu diloloskan. Ya, nggak peduli lemah, nggak peduli doif, nggak peduli palsu gitu. Mereka berusaha untuk tetap meriwayatkan hadis itu. Ini berbahaya. Ya. Bahkan hadis sendiri menyatakan, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Itu hadisnya. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata sebuah hadis itu, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siaplah tempatnya di neraka. Itu. Ya. Jadi harus mewaspadai. Kalau kita meneladani ulama yang tasyaddud, ini ulama yang ketat, rimnya cakram di dalam meloloskan hadis. Imam Bukhari, wah ini pendekar hadis luar biasa, ya, orang Uzbekistan, ya, yang wafat tahun 256 Hijrah, sekitar 300 tahun setelah wafatnya Nabi, atau tahun 870 Masehi wafat di Uzbekistan ini. Imam Bukhari ini adalah imam hadis yang sangat ketat dalam meloloskan hadis, yang sangat hati-hati dalam meloloskan hadis. Makanya Imam Bukhari itu mengkoleksi hadis itu 600.000 hadis. Dikoleksi oleh Imam Bukhari 600.000 hadis, itu dikoleksi oleh Imam Bukhari. Kemudian diseleksi, Imam Bukhari itu bekerja menyeleksi hadis yang doif lemah dibuangi, ya, oleh Imam Bukhari itu. Dari 600.000 hadis, perhatikan ya, 600.000 hadis itu tinggal hanya sekitar 7.000-an hadis, ya. Jadi dibuangi oleh Imam Bukhari itu hadis-hadis itu verifikasi, ya, diseleksi oleh Imam Bukhari, dipilih oleh Imam Bukhari itu. Dari 600.000 hadis tinggal 7.000-an hadis. Kemudian Imam Bukhari itu wafat. Seandainya Imam Bukhari ini masih hidup, pasti beliau akan terus itu menyeleksi hadis itu. Akan terus, hadis beliau itu akan terus diseleksi oleh beliau. Ya, saking Imam Bukhari itu wafat duluan, kayak gitu ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kita mesti waspada terkait apapun, entah itu yang menyandarkan terhadap Nabi. Memang hadis-hadis yang noise seperti ini itu dibuat indah, dibuat bagus, yang membuat orang beriman itu sungkan untuk mengkritiki itu, untuk mengkritisi itu, untuk memikirkan itu, atau takut karena sudah mengatasnamakan Nabi. Pintar memang dibuat hadis-hadis buatan itu, hadis-hadis palsu itu dibuat indah memang untuk menakut-nakuti memang. Ya untungnya alhamdulillahnya itu ulama hadis, ya, ulama hadis itu memberikan kaidah-kaidah di dalam ulumul hadis. Kalau kita belajar ilmu ulumul hadis itu, ya, ada kritik sanad, ada kritik matan. Itu menarik kalau kita pelajari itu, ya. Seorang kawan rekan-rekan sekalian itu mengatakan dia malah nggak berani gitu untuk memahami Al-Quran yang sudah jelas-jelas dimudahkan oleh Allah. Dia mengatakan takut salah, katanya. Loh, saya katakan pada dia, takut salah itu atau diancam neraka itu kalau orang memahami Quran itu tidak pernah belajar apapun. Tidak pernah belajar Quran, tidak pernah belajar ulumul hadis, usul fikih misalkan, atau bahasa Arab atau balaghah atau ilmu-ilmu dasar lah di dalam tafsir itu, tafsir hadis itu. Ya itu bisa jadi itu, ya itu yang diancam. Bukan seperti kawan saya yang satunya itu. Dia sudah hafal Quran 30 juz, dia sudah khatam Alfiyah Ibnu Malik itu, ya. Tapi dia tidak berani. Ya, ini keliru. Kecuali orang yang nggak ngerti sama sekali, kemudian menafsiri Quran, ya itu bisa masuk ancaman, masuk neraka itu. Misalkan orang yang nggak pernah belajar apapun, tahu-tahu mau ngambil Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah itu berkuasa apapun, Allah itu berkuasa. Kemudian dia mengatakan Allah berkuasa menjadi kucing misalkan. Nah itu orang yang sesat, ya seperti itu. Karena dia tidak memahami kaidah-kaidah di dalam ulumul Quran dan ulumul hadis itu. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, kita mesti mewaspadai noise-noise, kegaduhan, hiruk pikuk, ya. Keramaian yang membuat umat Islam ini semakin jauh dari Qur'annya, semakin terhempas dari
kitab sucinya, Al-Qur'annya, yang petunjuk itu yang sudah dimudahkan oleh Allah itu. Ya, mari kita mengutamakan Quran lagi sebagaimana yang semestinya yang dituturkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sendiri. Itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.